Mantan Kades Tambakbaya berinisial YA 48 tahun diamankan Polres Lebak. Diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pada pelepasan hak tanah kas desa atau tanah bengkok di Desa Tambakbaya untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang Seksi II tahun 2021 yang berlokasi di Kampung Pasir Haluang, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Dalam press conference Satreskrim Polres Lebak yang dihadiri oleh Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan, didampingi Kasatreskrim Polres Lebak itu Andi Kurniadi Eka Setiabudi, KBO Satreskrim Polres Lebak itu Mulyadi, Kasih Humas Polres Lebak itu Ngaminarto, dan Kanit Tipikor Ibda Putu Arisan Jaya. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, kasus tersebut berawal pada tahun 2022. Didapat informasi saat PT Wika Konstruksi akan melakukan keliling lokasi pembangunan jalan tol Serang Panimbang, tepatnya di Kampung Pasir Haluang, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, dihalangi oleh BPD dan beberapa perwakilan pihak Desa Tambakbaya, karena salah satu bidang yang akan dilakukan keliling adalah tanah desa, yang belum selesai proses ruislagnya atau tukar-menukar tanahnya. Kemudian pihak PT Wika Konstruksi menunjukkan dokumen, yang mana bidang tanah tersebut sudah dibayarkan ke atas nama mantan Kepala Desa Tambakbaya inisial YA, ungkap Wiwin, Selasa 21 Maret 2023. Kemudian kata Wiwin, penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan, dan telah ditemukan 2 alat bukti yang sah termasuk keterangan ahli pidana, ahli pertanahan, dan ahli audit penghitungan kerugian keuangan negara. Penyidik di Tipikor Polres Lebak melakukan gelar perkara penetapan tersangka, dan YA ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Maret 2023, dan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di hari yang sama, dan saat ini sedang menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan. Terangnya, akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp591.360.000. Sesuai dengan penghitungan kerugian negara dari ahli auditor Inspektorat Lebak, tutur Wiwin. Lebih lanjut, ia mengatakan, barang bukti yang telah diamankan, 1 unit kendaraan Nissan Juke warna putih, 1 bandel akta pendirian PT Intan Permana Sakti, 1 bandel dokumen pengajuan UGR bidang 00149 Desa Tambakbaya, 1 bandel dokumen hasil inventarisasi, dan identifikasi dan berkas dokumen lainnya. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lebak itu Andi Kurniadi Eka Setiabudi menambahkan, uang dari hasil korupsi tersebut atas pengakuan tersangka digunakan untuk melakukan take over PT Intan Permana Sakti sebesar Rp160 juta, dibelikan kendaraan roda 4 merek Nissan Juke seharga Rp120 juta, dan membeli kendaraan roda 2 merek Kawasaki W175 seharga Rp53 juta, pembelian dan pemasangan paving block di musola sebesar Rp15 juta, pemasangan paving block di pesantren sebesar Rp15 juta, merenovasi madrasah Ibtidaiyah, dan sisanya digunakan kepentingan pribadi. Terang Andi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk identitas tersangka, nama Yuli Ahmad Albert atau inisial YA bin almarhum Muhaimin, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamatnya di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Untuk barang bukti yang berhasil disita atau diamankan oleh penyidik, dalam hal ini ada 1 unit kendaraan Nissan Juke berwarna putih yang sesuai pengakuan dari tersangka didapat atau dibeli dari hasil uang korupsi atau kejahatan. Mungkin rekan kuasa bisa ambil gambarnya dari samping kami. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Tukasnya sebesar Rp591.360. Ini berdasarkan hasil dari penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Lebak sesuai permintaan dari penyidik. Dan selanjutnya uang dari hasil korupsi tersebut
tersangka gunakan untuk melakukan yang pertama take over dari satu perusahaan seharga 160 juta. Yang kedua dibelikan salah satu unit kendaraan mobil dengan harga 120 juta dan membeli kendaraan roda 2 dengan tipe tertentu seharga 53 juta yang saat ini kendaraan tersebut dalam perjalanan untuk dihadirkan ke Polres. Jadi belum bisa kita hadirkan di sini karena memang dalam perjalanan dari Jakarta ke Lebak. Nanti akan kita sampaikan selanjutnya atau korupsi ini untuk kepentingan pribadi. Untuk pasal yang dipersangkakan atas perbuatan tersangka, penyidik menerapkan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini penangkapan, penahanan, serta penyidik juga sempat melakukan upaya penggeledahan di rumah tersangka dan di kantor desa Tambak Bayah. Yang hal ini mungkin bisa dijelaskan oleh penyidikan yang mendalam, baik melalui gelar perkara, penyidik unit tipikor memperoleh alat bukti sesuai dengan 184 KUHP, antara lain keterangan saksi, keterangan dari surat petunjuk, dan keterangan ahli. Ahli di sini kami telah memeriksa yang pertama keterangan ahli pidana, yang kedua keterangan ahli pertanahan, dan terakhir kami juga untuk hasil audit dari inspektorat. Setelah kami melakukan gelar perkara, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 14 Maret 2023 dan kami melakukan penangkapan dan penahanan. Tersangka sekarang telah ditahan pada tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Jumat minggu lalu kami melakukan penggeledahan di 2 tempat. Yang pertama yaitu Desa Tambak Jaya Cibadak dan juga rumah tersangka. Dari hasil penggeledahan tersebut kami melengkapi alat-alat bukti berupa dokumen dan juga hasil kejahatan. Tahun 2023 ini sedang menangani 3 perkara lain. 3 perkara lain yang sedang ditangani dan dalam proses. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami di Jalan Polres Lebak dalam hal penegakan hukum kasus atau perkara yang merugikan keuangan negara, korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Demikian mungkin rilis yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan oknum kepala desa Tambak Bayah, Kabupaten Lebak. Mungkin setelah ini ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait penanganan kasus dan lainnya, kami berikan pidana korupsi ini. Tersangka tadi seperti saya jelaskan di awal diduga dibantu atau bekerja sama dengan salah satu tim dari Satgas B pembebasan lahan yang dibentuk oleh, ini namanya tim verifikasi ya, yang dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak, yang saat ini ketua Satgas yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tapi kita akan melakukan pendalaman apakah ada keterlibatan pihak lain yang membantu tersangka melakukan tindak pidana korupsi. Kurang lebih seluas 3.200 meter. Izin dan 1, 2, 3. Terdapat di KHP ataupun di Dinas Pendapatan Daerah tidak ada yang menyatakan tanah tersebut tanah negara ataupun tanah kas desa. Cuman ada pada saat 2017 secara fiktif itu dimasukkan ke kas desa. Itu tanahnya tanah nonen. Ya, silakan bapak-bapak tanya. Tidak ada tanah negara. Cukup tanah untuk membangun kantor desa di ruangan kantor desa. Ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadi? Ada untuk kebutuhan pribadi seperti milik kendaraan. Ada yang dibagikan juga termasuk ke Satgas.
Bro. Masih bertugas atau udah? Masih bertugas. Hah? Masih bertugas. Bertugas ya. Channel Bil Hakim memberitakan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini.